Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan lagi untuk sebenarnya mengkaji tentang Islam ya, dengan Ustadz Adib Jusila Siraj. Masih melanjutkan pembahasan yang video sebelumnya, yaitu mengenai tentang Islam, atau kemarin itu membahas din ya, ditinjau dari berbagai makna tentang din ya. Kali ini Ustadz Adib Jusila Siraj ingin melanjutkan lagi wawasan tentang pengertian tentang Islam. Oke, langsung saja mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat untuk mengulas tentang din itu, karena video sebelumnya itu memang secara pribadi saya sendiri memiliki banyak wawasan yang dapat saya minimal modal lah untuk nanti rapi. Oke, monggo silakan, ini waktu dan tempat dipersilakan untuk melanjutkan kajiannya. Melanjutkan video kemarin bahwa din itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai agama itu terlalu sempit ya, padahal din itu luas sekali. Nah, kita sudah kaitkan dengan segala macam, diantaranya adalah organisasi. Nah, sekarang din itu juga diistilahkan, kalau kita lihat di Quran itu dengan kata-kata al-haq, kebenaran. Dinul haq. Dinul haq. Juga kadang-kadang disambung dengan kata Allah sendiri, dinullah. Jadi din yang benar tentu saja ada din yang hak ya. Ini nanti silahkan karena Allah sendiri menyatakan, misalnya di dalam salah satu ayatnya itu, misalnya surat Al-Hajj ayat 62 maupun surat Luqman ayat 30 itu disebutkan ma yad'una min dunihi huwal batil. Apa yang didakwahkan selain dari ajaran Allah itu disebut dengan batil. Apapun itu, apapun yang didakwahkan selain dari ajaran Allah ini. Ya, ajaran Allah itu apa? Ya Quran, ya Injil, ya Taurat, ya Zabur, dan suhuf yang terdahulu, suhuf Ibrahim wa Musa ya. Apapun yang bukan dari ajaran Allah itu dakwah itu artinya mengajak kepada sesuatu yang tidak hak, yang namanya batil. Sehingga walaupun tidak disebut ada dinul batil, tetapi disebut dengan dinul hak ya, maka yang bukan hak itu batil. Otomatis. Tapi kalau misalnya kita keberatan ya tidak apa-apa. Yang jelas dinul hak itu adalah din yang sejak awal mula dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu konsisten, istiqomah, terus menerus. Jadi sudah ada ya din dari Nabi Adam. Bahkan alam semesta. Alam semesta itu disebut di sini, misalnya semua yang di langit dan di bumi itu Islam, Mas. Di dalam Ali Imran 83 itu. Oke, nanti saya ambil. Nanti silahkan ya di dalam surat Ali Imran ayat 83 itu disebutkan bahwa semua yang di alam semesta ini, man fis samawati wa man fil ardi, itu sudah Islam. Bukan hanya Nabi Adam atau bahkan gitu. Afa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Saya lihat terjemahnya di depan saja. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya
baik dengan suka rela maupun dengan terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Cuma di sini diterjemahkan berserah diri, aslama, kata-katanya aslama. Ya kalau mau lebih aman ya Islam itu ya bukan berserah diri, ya Islam. Mereka semua telah Islam, baik dengan terpaksa maupun sukarela. Nah, kita lihat di dalam pelajaran misalnya astronomi ya, benda-benda langit, angkasa luar, taat aturan nggak sama Allah? Ya taat lah. Mereka pasrah berserah diri nggak? Itu namanya Islam. Taat dengan aturan. Apalagi ada kata-kata tau'an au karhan, dengan sukarela maupun dengan terpaksa itu. Oh, terpaksa itu Terpaksa itu misalnya orang kafir rumangsane kalau sudah merasa kafir itu membangkang dengan ajaran Allah, itu bisa lepas dari aturan dari Allah, nggak bisa. Contohnya aturan apa itu, Pak? Aturannya misalnya kita sebagai manusia secara pribadi tumbuh kuku, tumbuh rambut, iya. Itu aturannya siapa? Apakah kalau kafir kemudian beda? Oh enggak. Secara organis biologis, secara sunatullah. Jadi secara fisik tadi. Jadi Islam itu organisasi menyeluruh. Enggak. Dalam konteks tadi kan yang bisa terpaksa itu kan dalam konteks fisik ya, tapi kalau dalam konteks budaya itu tidak bisa ya. Nah, beda nanti ayatnya beda. Iya. Ini kan. Iya. Jadi dalam konteks alam semesta. Ya. Karena dalam budaya itu sebetulnya hanya seolah-olah bisa membangkang, tapi sebetulnya tidak bisa. Memang oleh Allah disebut la ikraha fiddin. Dalam rangka terutama Islam ya, itu tidak boleh dipaksa. Memang tidak boleh dipaksa. Biar tumbuh kesadaran. Itu penghormatan Allah atas ciptaannya, bahwa sudah dicipta beda dengan binatang yang tidak punya akal. Kalau manusia kan diberi akal. Free will ya, kebebasan. Diberi kemampuan. Padahal secara prinsip sehebat-hebatnya manusia untuk memilih, dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Mau sekafir apapun, dia tetap hidup di alam semesta. Yang bikin siapa? Allah. Ya aturannya ya aturan Allah. Sehingga kalau mau benar-benar kafir, membangkang, lepas dari aturan Allah, silahkan menciptakan alam sendiri, keluar dari itu baru jagoan gentle lah. Itu. Jadi ini makna luas dari dinul Islam. Dinul Islam itu luas sekali. Tidak menyakup urusan yaitu tadi agama manusia gitu ya. Agama yang sehari-hari ritual, seremonial, bukan. Seluruh alam semesta. Itu sudah taat kepada Allah. Misalnya di surat Ar-Rahman itu, Asy-Syamsu wal qamaru bi husban wa najmu itu sudah taat semua kok. Bahkan saking taatnya itu bisa dihitung, Mas. Tidak seperti manusia yang kadang-kadang mencela-mencela. Kalau waktunya gerhana matahari atau bulan itu bisa dihitung karena saking taatnya istiqomahnya itu. Iya. Itu kalau nggak taat nggak bisa dihitung, Mas. Ya misalnya matahari nggak mau bersinar. Itu kan taat itu. Itu Islam. Salah satu makna Islam yang paling utama itu ya taat dan patuh. Alternatif makna Islam dari kamu sendiri, Pak Adib? Oh banyak. Banyak juga ya? Banyak. Berserah diri, taat, pasrah. Selamat. Yang diadopsi menjadi dari bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia itu ya selamat itu. Selamat itu kan ada unsur S, L sama M.
Tapi yang paling jelas itu kalau kita mau kaitkan dengan lebih lebih konkret dari dinul Islam itu di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Nah, ini untuk permainan numeriknya ini cantik ini. Hmm. Surat Rum ayat 30. Karena surat Rum itu sendiri surat nomor 30, Mas. Jadi surat Rum itu nomor di sini 30 berarti. iya 30 nih. Ini surat Rum ini 30. Ya, iya, Iya. surat 30. Nanti kita lihat di Iya. nomor 30. Nah, sekarang tolong Mas Ain yang baca. Pak Hakim bacakan. Terjemahannya apa? Ya, sekaligus Oke. ininya lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. ya. Fitratallahil lati fataron nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ya. Terjemahnya sekarang. Maka Baca, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi ada kata kunci din, Islam dan fitrah ya. Fitrat Allah. Oh ya, din Islam. Nah, fitrat Allah itu adalah ingat kita waktu lahir itu fitrah. Fitrah. Bayi lahir itu fitrah. Jadi fitrat Allah itu adalah kita disuruh melihat apa? Ini namanya apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia tangan ini. Nanti kalau dalam anatomi namanya organ tangan gitu. Organ tangan itu terdiri dari apa namanya jaringan, terdiri dari daging, terus kemudian ada tulang, ada saraf macam-macam. Ada organ kepala. Itu terus kemudian kalau disebut dengan organ vital apa? Kadang-kadang orang bilang organ vital ini alat vital. Oh bukan, belum tentu. Alat vital dengan organ vital itu belum tentu sama maksudnya. Ini apa? Kepala. Kepala itu vital dibandingkan alat vital, vital mana? Cuman alat vital itu disebut dengan vital karena di situ persambungan keturunan generasi-generasi itu lewatnya situ. Ibarat pabriknya kan fungsi ya, mengacu ke fungsi ya. Fungsi. Misalnya kepala itu kan orang bisa nggak punya tangan, tapi orang nggak bisa kalau nggak punya kepala itu. Ya misalnya sebuah negara itu kan ada industri strategis yang vital, kayak PLN misalnya kayak air itu kan vital itu. Biasanya kalau dalam perang itu dijaga oleh oleh tentara karena penting, sangat penting vital itu. Kalau nggak ada itu menjadi fatal. Ya itu akibatnya fatal. Terus kembali ke masalah organ tadi. Organ ini kalau itu kan bahasa Inggris, kalau disambung kan menjadi organisasi toh. Organisasi itu kan dari organ. Organ itu sebuah sistem, kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang kemudian saling mempengaruhi, mengkait satu sama lain menjadi berfungsi tertentu gitu. Dan seluruh tubuh manusia ini terbangun menjadi organisasi namanya organisme yang hidup. Ini karena kita itu banyak organisasi organisasi tapi menyatu di dalam satu sistem kehidupan. Kalau ada istilah sistem kompleks. Kalau jenengan bisa yang sederhana saja ya, keluar masuknya
apa benda padat atau cair atau gas itu kan biasanya pakai pakai katup atau kelep ya. Ya, ya. Kayak kalau kita apa Gas itu ya. pompa itu, Oh, pompa, pompa ya, itu pompa. kan kalau ditekan ke bawah menekan sehingga masuk di ban. Kalau ditarik ke anu kan nyedot anu. Ya, nutup lah ya. Heeh. Itu tapi jangan sampai apa yang di ban yang sudah kita masukkan itu ikut tersedot gitu loh. Itu kan ada mekanisme klep gitu. Apa katup keluar masuknya itu. Membuat begitu itu kalau secara mekanis kan walaupun kelihatan sederhana itu tidak mudah kan. Ada mekanisme misalnya kalau di anu itu dulu ada namanya pentil itu kalau di sepeda itu. Kalau di apa namanya di mobil saya nggak tahu depnya itu apa. Mungkin ada juga yang pengganti pentil yang dia bisa apa namanya mengatup membuka gitu. Ada itu ya. Iya toh? Ya, kalau mekanisme. Nah sekarang masalah sederhana saja. Kita itu ibarat mesin itu canggih mas. Ketika kita mau apa kentut itu kan keluar gas. Kalau pipis keluar air. Kalau berak kan BAB keluar yang keras. Itu kan coba kalau di lubang yang sama kadang-kadang ini ngaturnya gimana? Kadang-kadang kalau pas kita kena apa semacam penyakit atau apa gitu, itu kan kadang-kadang kita out of control gitu. Iya kan? Nggak bisa mengendalikan. Nggak bisa mengendalikan itu. Nah, itu butuh organisasi itu. Oh iya, ini yang keluar itu yang keras apa yang cair apa yang gas itu kan butuh organisasi mas. Lewat depan apa lewat belakang apa lewat atas. Nah lewat atas namanya antop. Tapi kadang-kadang juga tak terkendali misalnya kita habis makan perutnya mual terus mutah gitu. Ini bukan jalan keluar, jalan masuk tapi wah. Ini ada fungsi organisasi yang yang apa? Yang error gitu. Nah, maksudnya fitrah itu seperti itu. Waktu kita lahir bayi, seperti itulah mekanisme apa? Organisasi alam semesta ini. Nah, kita dalam miniatur apa? Manusia itu ciptaan Allah miniatur alam semesta. Bahkan kadang-kadang ya ada dalamnya laut bisa diduga. Dalamnya hati siapa tahu. Artinya apa? Di sini ini ada lubuk hati. Tahu lubuk ya? Lubuk itu kolam. Seperti lautan kadang-kadang. Lebih dalam lagi. Nggak bisa diukur.